Pemimpin lawan menuntut persenjataan dan suplai di markas, menyebut itu satu-satunya jalan selamat. Gumdol justru menancapkan ancaman, mundur melalui jalan datang, atau bersiap menanggung akibat. Keangkuhan lawan tidak goyah, mereka tahu sandera sejati bukan Gumdol, melainkan monster mama dan bayi yang menunggunya, pilihan dipaksa. Tetapi sebelum telapak kotor itu menyentuh ibu dan anak, letupan peluru merobek malam. 2 dari mereka tumbang seketika. Bahkan Gumdol sempat waspada. Penembak ini bukan bagian dari rencananya. Fokusnya hanya pada ibu dan bayi. Pemimpin lawan menoleh marah, menuntut kapan Gumdol memanggil bantuan. Jawaban tidak datang. Hening yang memancing bogem sampai suara radio menyela. Suara di seberang mudah dikenali, Yu Jung. Rekan-rekan telah menumpas beberapa orang yang menahan monster mama. Ultimatumnya tegas, memaksa pemimpin lawan menyerahkan radio pada Gumdol. Nada Yu Jung pertama-tama menghujani Gumdol. Kekecewaan karena diam-diam menyembunyikan monster mama dan menyelinap hanya untuk memeluk seorang monster. Instruksi berikutnya menuntut Gumdol menyerahkan obat dan menghentikan semua pertemuan. Bila ingin tetap bertemu, konsekuensinya jelas, keluar dari kelompok. Garis pilihan ditarik antara hidup bersama manusia atau bersama monster. Cemoh menyebar dari mulut para preman, jijik oleh kabar bahwa Gumdol menaruh hati pada makhluk non-manusia. Di tengah hujan celaan, keputusan Gumdol mengeras. Ia memilih monster mama. Keputusan itu mengguncang Yu Jung. Jemarinya bergetar, menyadari lelaki itu akan benar-benar pergi dari hidupnya. Kilas balik kenangan menyergap. Beberapa rekan sebenarnya sudah lama menduga kemana arah hati Gumdol, dan aturan kelompok jelas, siapapun yang tak ingin bertahan dipersilakan pergi. Yu Jung hafal aturan itu, namun hatinya remuk. Air mata jatuh, mengakui rasa yang tak terbalas. Di luar, Gumdol menyapu sisa penghadang. Pemimpin yang pongah ikut rubuh, dan langkahnya kembali memeluk arah monster mama. Malam turun, derap monster mengisi jalan. Pertemuan akhirnya terjadi. Dalam kelegaan, sebuah nama lahir untuk si kecil Cukbok, warisan panggilan penuh berkah dari ibu Gumdol di masa silam. Monster mama mengulang pelan, jatuh cinta pada bunyinya. Pengakuan Gumdol mengalir. Rasa ingin tahu bergeser menjadi kasih. Keinginan untuk tinggal dan menjaga ibu anak itu menelusup menjadi tekad. Lamaran terucap dalam tindak dan jawaban perempuan itu tak membutuhkan jeda, kedua hati pun disatukan. Kembali ke masa kini, ketenangan Yu Jung rapuh. Tatap monster mama terasa menembus sampai ke dalam. Rasa ingin tahu membuatnya mendekat, bahkan mencium samar-samar, seperti mengais ingatan yang belum lengkap. Aroma itu familiar, tetapi ia belum menemukan kaitnya. Cukbok menatap Yu Jung, memberitahu dengan polos bahwa ibunya biasa mengendus orang yang mencurigakan. Pertanyaan melayang tentang apa yang disembunyikan. Peluh dingin menetes, lutut Yu Jung bergetar. Ia tidak tahu kemana ayahnya dan Gumdol pergi. Sementara ia dibiarkan bersama dua sosok yang begitu intens. Di luar, Gumdol dan Chunbai berbagi tawa tipis, menambal jeda waktu dengan cerita lama. Chunbai menitipkan nasihat yang pendek, keluarga harus dijaga di atas apapun. Dari situ, Gumdol menggiring topik pada alasan sang guru memburu monster bermata kuning. Hening membesar. Gumdol lalu berpindah menanyakan kabar putra-putranya Chunkik dan Eugene yang disayang setara dengan Yu Jung, juga kabar anggota lain. Jawaban yang datang berat, semuanya telah tiada. Pemimpin bermata kuning yang memimpin mereka pada maut. Kenangan itu menyalakan amarah di urat Chunbae saat daging dan tulang keluarganya dicabik. Yang bisa ia lakukan hanya menyelamatkan satu putri. Rasa tak berdaya itu menandai hari ketika ia dan Yu Jung memutuskan untuk memburu monster itu sampai akhir. Darah Gumdol ikut mendidih. Keluarga lama direnggut, keluarga baru pun diincar. Sumpah pun terbentuk. Mencari dan menghabisi pemimpin bermata kuning, Chunbai tertawa getir. Berdasarkan cerita Gumdol, pencarian itu mungkin tidak perlu jauh. Kemungkinan besar, mangsa yang mereka cari sudah menjejak di dalam desa. Kecurigaan Chunbai tajam. Pemimpin bermata kuning mengincar monster mama dan Cukbok. Gal membalas dengan keyakinan rapuh 2 bulan terakhir sejak kepala desa tumbang, desa terasa tenang tanpa tanda-tanda mencurigakan. Chunbai hanya memandang, menilai kebodoran lama muridnya belum benar-benar hilang. Pengingatnya tegas, ketenangan seringkali sekadar selimut tipis bagi badai yang sedang menahan napas. Kebahagiaan singkat terbakar cepat, menjadi abu sebelum disadari. Kewaspadaan tidak boleh ditidurkan. Kalimat itu menancap, membuat tenggorokan Gal menelan kering. Peringatan berikutnya menutup pelajaran. Tempat yang dianggap paling aman kerap menjadi yang paling berbahaya. Seolah menjawab firasat, jeritan pecah dari dalam desa. 2 tubuh besar bergegas ke sumber suara. Di ujung gang seorang perempuan terkulai tak sadar. Sementara seorang pria jinsu mengangkatnya seakan hendak dibawa ke klinik. Pertanyaan dilontarkan. Senyum canggung.
menempel di wajah lelaki itu. Dalihnya sederhana. Sang perempuan pingsan, ia hanya berniat menolong. Udara di sekitar terasa apek oleh sesuatu yang disembunyikan. Gol menahan ragu, menawarkan bantuan dengan tawa besar yang menutupi sorot matanya. Begitu telapak tangannya menyentuh tubuh tak sadar itu, dingin menusuk kulit, dingin yang tidak mungkin dimiliki orang hidup. Kebingungan menggandakan diri. Barusan mereka mendengar pekik nyaring, tetapi detik berikutnya tubuh itu sudah sedingin batu kubur. Nada lelaki itu berubah ketus, memerintah agar Gal menyingkir karena ia harus membawa pasien ke bangsal. Gal tetap memasang wajah ramah, bersikeras memastikan kondisi korban. Di sisi lain, Chun Bai telah menyelamkan tangan ke saku, gerak kecil yang menyiratkan kesiapan. Jinsu menggeser jemari ke kantong jaket perempuan itu, mengaduk sesuatu yang tidak terlihat. Ketegangan nyaris meledak sampai beberapa warga mendekat terpancing keributan. Tatapan-tatapan curiga jatuh pada tubuh yang dipanggul. Tepat saat Gal kembali meraih perempuan itu, tangan rapuh menyabet telapak tangannya. Tubuh yang dingin itu mendadak bangkit, tidak senang disentuh. Kebingungan menampar wajah semua orang yang hadir. Kesempatan itu dipakai Jinsu untuk mengakhiri adegan. Kilatan sinis sempat menari di matanya sebelum ia meminta jalan. Chun Bai membaca bahwa panggung sudah jenuh. Permintaan maaf dilontarkan, jalan dibuka, dua kelompok pun berpisah. Meski langkah menjauh, rasa tak beres menggigit di belakang kepala. Gal bersumpah menelusuri jejak ini diam-diam, tetapi larangan tegas dari Chun Bai segera memotong jangan bergerak sendiri. Penglihatan tajam Chun Bai menangkap hal yang luput dari Gal. Perempuan tak sadar itu bukan manusia. Beberapa saat kemudian, kebenaran menampakkan wajahnya di tempat lain. Jinsu hanya kulit yang dipakai, yang bergerak di baliknya adalah Jack, anak dari pemimpin bermata kuning. Rasa kecewa menyengat dirinya. Kehadirannya barusan terlalu menarik perhatian, berpotensi mempersulit rencana. Namun sang ayah menepis penyesalan, menegaskan bahwa data yang terkumpul cukup untuk melangkah. Bahkan kebanggaan subtil melintas. Langkah berikutnya akan lebih cepat. Di rumah, Cukbok terlelap memeluk boneka beruang baru. Ketika Hira hendak mengusap ubun-ubunnya, telapak monster mama menangkis refleks. Isyarat protektif itu menyalakan bara kecil pada Hira. Hak untuk membelai si kecil seolah ditolak. Gal segera masuk di antara dua arus, mengingatkan bahwa ada urusan yang lebih mendesak daripada gengsi. Sosok mencurigakan dan ancaman yang mungkin menempel di punggung desa. Rapat kecil digelar di ruang sempit. Chun Bai memaparkan ulang kejadian, gerak Jinsu ganjil, respons korban tidak selayaknya manusia. Keyakinannya solid. Ia siap mempertaruhkan nyawa bahwa di baliknya berdiri pemimpin bermata kuning. Pertanyaan menyasar durasi, berapa lama Jinsu berada di desa. Ingatan Gal menandai angka 1 bulan. Berita buruk bagi naluri perang, sebulan adalah cukup untuk menanam benih bencana. Wajah monster mama mengeras, kemungkinan buruannya kembali mengarah pada putrinya membuat dada berdenyut. Sumpah terbit. Neraka yang pernah dibuka untuk Cukbok tidak akan terulang. Penghabisan menjadi jawaban tunggal. Dari sisi lain, keheningan 2 bulan terakhir justru menambah curiga. Hira menilai cara lama menerjang dengan kekerasan, mungkin tak lagi efektif. Kewaspadaan perlu dinaikkan, besar kemungkinan kali ini sang pemimpin turun sendiri setelah 2 upaya sebelumnya hancur. Yujung sependapat dan menyarankan mata tetap menempel pada Jinsu tali yang mungkin terhubung tepat ke tenggorokan musuh. Ledakan cahaya oranye memotong malam. 1 bangunan terbakar, gudang makanan dan ransum, teriakan komando dan derap langkah berebut ember memenuhi udara. Berita itu menghajar monster mama dari samping. Targetnya seharusnya Cukbok, mengapa justru persediaan dibakar? Namun wajah-wajah yang putus asa memecahkan teka-teki. Ini bukan sekadar soal logistik, tetapi pukulan ke jantung psikologis. Persediaan adalah harapan, membakarnya melahirkan kepanikan yang tumbuh biak. Jerit minta tolong, ratap bayi dan doa yang patah melukis kiamat kecil di halaman desa. Di tengah badai, satu figur berdiri terlalu tenang, senyum tipis seperti noda di permukaan air. Pemimpin bermata kuning mengamati kekacauan seolah menatap hasil karya. Geraknya ringan, bersiap melebur lagi ke dalam kerumunan. Monster mama melihat lebih cepat daripada siapapun. Cukbok segera dipasrahkan ke pelukan Gal, tubuhnya sendiri melesat meniti bayang-bayang, mengejar. Gal tidak berniat membiarkan istrinya sendirian. Jejak kaki keduanya memanjang menuju kegelapan di tepi desa. Di lengan Gal, jari kecil Cukbok berkedut di balik perban, denyut halus yang terasa seperti jawaban dari sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Monster mama melesat di jalanan memburu pemimpin bermata kuning. Sosok itu tampak berdiri di jendela gedung tinggi, menatap turun dengan senyum yang mengusik. Tanpa ragu, ia memanjat dinding layaknya bayangan, mencapai puncak dalam hitungan detik. Namun, lantai atas kosong.
Langkahnya menyisir ruang, mata menimbang setiap sudut. Suara yang dikenalnya datang dari kegelapan, nada ringan yang mengejek ketajaman nalurinya karena mampu membedakan dirinya di tengah manusia. Ia bergerak mengikuti gema suara itu. Ucapan-ucapan berikutnya sengaja menyulut emosi tentang cukbok yang kian manis, tentang masa depan yang disebut akan lebih cantik dari ibunya sendiri. Serangan menyambar dari langit-langit. Monster Mama berputar secepat kilat, cakar menari memotong tentakel seperti mentimun segar. Satu lilitan ia renggut, lalu tubuh lawan dihantam keras ke lantai. Balasan datang lebih besar, tentakel-tentakel baru lebih panjang dan tajam. Namun setiap helai tertebas bersih hingga lawan terpaksa menarik sisa-sisanya kembali ke tubuh. Mulutnya tetap lancang dan saat daging licin itu merayap mundur ke kerongkongannya, pertanyaan meluncur yang membuat langkah Monster Mama tertahan. Kabar tentang sakit perut cukbok. Kebingungan menyalak, ingatan singkat menyambar. Malam ketika cukbok meringis memegang perut, tidak ada orang lain di ruangan. Dari mana informasi itu berasal? Untayan pengakuan berikutnya menggedor lebih keras. Kebiasaan bermain bola, sub kesukaan, latihan rahasia 3 kali seminggu, napas yang panjang, kebanggaan kecil. Atas nilai 80 yang baru saja diraih 3 hari lalu. Ikatan keluarga diurai seolah buku harian terbuka. Setiap detail menghantam seperti palu, keringat dingin merebak di pelipis. Kalimat terakhir menetes seperti racun. Bila bocah itu masih hidup, saat tubuhnya kembali sempurna, ia ingin membesarkannya sendiri. Amarah menyalakan otot. Monster Mama menerjang, tetapi lawan melompat keluar jendela menantang agar ia mencari jika benar menginginkan pertarungan. Darah memercik ketika tubuh itu menghantam tanah di bawah. Perangkap menutup. Warga yang berkumpul menengadah dengan wajah yang mengeras, curiga mengarah pada satu titik, siluet Monster Mama di bingkai jendela, dan desas-desus segera melebar. Tak lama, desa bergolak. Teriakan menuntut Gal membawa ibu cukbok keluar mengisi halaman. Gal berusaha menenangkan, menegaskan bahwa ia tidak bersalah. Yang Julie turut berdiri menyatakan kepercayaannya pada perempuan itu. Namun telinga yang sudah tertutup tak menerima alasan. Tuduhan mengalir, gudang dibakar agar bisa memangsa diam-diam, dan kali ini, katanya, nasib membuka kedok yang selama ini disembunyikan. Seorang pria berkepala pelontos berteriak paling lantang, memanaskan massa. Yang Julie maju memperingatkan agar mulutnya tidak menambah bencana, tapi ejekan dibalas dengan ejekan. Kata-kata semakin merendahkan, seolah Monster Mama tak lebih dari pemangsa yang tak pernah kenyang. Darah Gal mendidih. Keras si pelontos tergenggam. Suaranya menekan udara, menuntut dasar atas tuduhan pada istrinya. Gerakan itu justru menggeser simpati massa pada pihak yang paling keras bersuara. Tuntutan kian membesar, lepaskan si pelontos, seret sang monster keluar, beri hukuman. Sementara itu, Monster Mama belum tahu badai yang menanti. Di luar gejolak, ia duduk bersama cukbok bermain dengan mainan kecil. Senyum berganti senyum, tetapi pikiran berputar pada luka yang baru saja dibuka. Ia paham kebingungan harus diurai, namun mengumbar kebenaran tentang pemimpin bermata kuning hanya akan membubarkan akal sehat dan menambah kacau. Ia ragu di simpang jalan. Cukbok menangkap bayangan gundah itu. Pertanyaan polosnya menyentuh pelan. Ada yang tidak baik. Ia menambatkan janji kecil bahwa ia akan selalu ada, karena mereka adalah keluarga. Kalimat sederhana itu melelehkan dinding pertahanan. Telapak mungil terulur mengajak ibunya berbicara lewat isyarat. Senyum hangat membalas, ucapan terima kasih mengalir melalui gerak jari. Di titik rapuh seperti ini, dukungan bocah kecil itu terasa seperti pelukan. Penjelasan dalam isyarat belum tuntas ketika Gal menerobos masuk. Sorotnya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu diam tidak akan menyelesaikan apapun. Monster Mama tidak menjawab dengan kata-kata. Langkahnya mendekat, bibirnya menyentuh bibir suaminya sekejap, pengalih singkat agar tangan bisa menulis cepat di kulit telapak. Rencana ditorehkan, mumpung celah terbuka, pemimpin bermata kuning harus dikejar dan dihabisi. Di lokasi kebakaran, Chun Bai dan Yu Jung menelusuri puing. Hampir semua tanda lenyap menjadi arang, kecuali satu, jejak darah samar yang memanjang. Yu Jung meminta senter, sinarnya membelah gelap. Ia berlutut menatap bintik-bintik kering itu dari dekat. Berkas cahaya ditahan terlalu lama pada noda yang mengilap tipis, dan sesuatu yang tak terlihat mulai merespons di kedalaman warna gelapnya. Cahaya senter menempel pada noda yang menghitam. Sekejap kemudian darah itu seperti terbakar, mengeluarkan bau karet gosong. Kesimpulan menetak cepat, reaksi khas darah monster. Yu Jung menegakkan punggung, merasa temuan kecilnya mengunci arah. Tepukan ringan di kepala dari Chun Bai menjadi pengakuan diam atas ketajamannya.
Kepastian bahwa ada monster di balik kekacauan hanya butuh satu penopang lagi, hasil uji dokter. Seakan dipanggil oleh takdir, dokter muncul di ambang dengan wajah yang membawa lebih banyak kabar buruk daripada yang siap didengar siapapun. Di ruang rumah sakit yang Juli sudah menanti mendesak kabar dari lokasi kebakaran. Temuan dipaparkan, jejak jelas menunjuk pada keterlibatan monster, lalu sebuah benda kecil diangkat. Di dalam tabung, seekor parasit bergerak lambat. Dari meja otopsi, dokter menemukan makhluk ini bersarang di otak korban, keyakinannya bulat bahwa inilah penyebab kematian. Kesimpulan baru menaut. Monster mama dijebak agar amarah massa berbalik menjauh dari pelaku sejati. Logikanya tegak, tetapi kegelisahan lain menyusup. Yujung mengingat bahwa Jinsu tiba sebulan lalu, waktu yang cukup untuk menabur parasit ke tubuh siapa saja. Benang merah menjulur ke seluruh desa. Pemimpin bermata kuning pada dasarnya menggenggam semua orang di telapak tangannya. Pertanyaan berputar ke arah obat. Dokter mengakui telah membuat serum, namun reaksinya nihil dan kemungkinan besar tidak efektif. Versi yang lebih kuat sudah ada ekstrak pekat dari jari cukbok, tetapi tepiannya bergerigi. Risiko meningkat tajam. Keputusan cepat ingin melompat pada pemakaian, namun peringatan menahan langkah. Obat itu dapat menumpas parasit sampai tuntas, tetapi efek sampingnya bisa mengubah pemakainya menjadi monster. Bahkan dokter sendiri belum mampu memetakan seluruh konsekuensinya. Di balik dinding, mata yang tidak terlihat menyimak, melalui parasit, pemimpin bermata kuning menyerap seluruh percakapan, termasuk kabar tentang obat. Pilihan yang tersisa menipis, penundaan berarti kematian baru. Ketegangan mengental sampai sesuatu menyimpang dari pola. Tangan dokter tiba-tiba meraih pisau bedah dan mengarahkannya ke pelipis Sim sendiri. Chunbai menahan gerak itu tepat waktu. Kepanikan merayap ketika satu mata dokter berpendar kuning, tubuhnya memberontak tanpa kendali. Satu tamparan keras menghantam pipi, lidahnya terjulur lucu dan menyedihkan sekaligus, kejut yang cukup untuk memecah lilitan sesaat. Tali segera dicari, beberapa menit kemudian, tubuh dokter sudah terikat di bawah ranjang, aman dari dirinya sendiri. Ketakutan yang tadi hanya dugaan kini tegak di depan mata. Pemimpin bermata kuning bisa mendengar setiap tarikan napas mereka. Keputusan alami berikutnya mengarah ke persenjataan. Perburuan panjang mungkin berujung di desa ini, dan kesempatan menutup rekening terbuka lebar. Dentum di luar memanggil mereka keluar. Lapangan terbelah menjadi dua kubu. Sebagian membela monster mama karena tak ada bukti yang menuduh. Sebagian lain dipimpin si Plontos menginginkan pengusiran bahkan hukuman. Kubu yang menginginkan ketenangan tanpa monster mendesak ngotot. Kubu lain mengingatkan bahwa pangan di meja mereka datang dari tangan perempuan yang mereka hujat. Pemandangan itu menyalakan kilas balik dalam benak Yujung masa ketika kelompoknya pecah dua. Sebagian tergoda bersekutu dengan suku kanibal demi atap dan dinding, sementara Chunbai menyebutnya langkah bunuh diri. Perbedaan pandang waktu itu meledakkan kekacauan, dan kini pola yang sama terasa mengulang. Yang Juli menyelusup ke tengah, memohon agar ingatan tentang keluarga mengalahkan amarah. Kata-kata yang dirangkai tenang tak bertemu telinga yang jernih. Cacian saling meluncur, tudingan saling menempel. Di pinggir keributan, pemimpin bermata kuning menikmati tontonan. Keluarga yang mudah digoyang, makhluk kecil yang selalu mencari payung dari orang lain. Si Plontos mendorong maju, telunjuknya menukik ke arah yang Julia. Janji keamanan dijadikan cambuk, kerah baju ditarik, suara meninggi, menimpakan beban pada bahu yang hampir patah. Yonghee melesat, ingin memisahkan, tetapi lengan gemuk menyapu dan tubuh ringan itu menghantam tanah. Napas tercekat menyayat udara di sekitar. Amarah kubu pendukung monster mama menyala, pukulan pada anak menjadi garis yang tidak bisa dilangkahi. Batas kesabaran yang Juli nyaris habis. Telapak tangannya terangkat, siap mendarat di pipi si Plontos. Gerak itu berhenti di udara, Hira berdiri di sana, menahan lengan dengan tenang. Kehadirannya saja cukup untuk memadamkan separuh bara. Instruksi mengalir pendek dan tegas, kembali ke pos masing-masing, fokus pada tugas penguatan. Perkara kerusuhan akan ditangani sesudahnya. Si Plontos masih ingin menggonggong, syarat pengusiran diulang sampai melelahkan. Jawabannya datang dari buku pelajaran yang lebih kuno. Satu kepalan mendarat telak, darah merah menghias lubang hidung, tubuh besar itu rebah seperti karung kosong, keheningan menyapu lapangan. Pertanyaan Hira menggantung apakah ada keberatan lain tanpa perlu suara tinggi, hanya janji akan ruang bicara yang tertib. Pukulan tadi sudah cukup menjadi tanda titik. Masa yang tadi terbakar melunak, langkah-langkah kembali menuju pos, sementara langit desa terasa turun sedikit lebih dekat dari biasanya. Satu persatu para warga berjanji untuk mengikuti arahan dan berhenti membuat keributan. Yonghee menghambur memeluk Hira, tubuhnya bergetar oleh kelegaan, berterima kasih karena perempuan itu telah turun tangan dan menyelamatkan ibunya. Tanpa bantuan itu, keadaan sudah pasti merosot tak terkendali. Di sisi lain, Iju menunduk diliputi malu sebagai pemimpin.
pemimpin, ia menyalahkan diri sendiri karena telah menyeret para warga ke dalam kekacauan. Hira mematahkan arus pikiran suram itu, menegaskan bahwa akan tiba saatnya Ju perlu bertindak bijak sebagai pemimpin. Ia juga mengingatkan bahwa memukul si botak bukan cara yang tepat, sekalipun emosi sempat memuncak. Tatapan Hira lalu terpaut ke arah lain. Di kejauhan, seorang kakek kurus berjalan menuruni jalan desa. Dahi Hira mengernyit. Sosok itu pernah tertangkap basah bertingkah mencurigakan dan kini kembali memancing nalurinya. Keingintahuan menguat. Ia berniat membuntuti kakek itu untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun baru melangkah beberapa tapak, Hira terhalang oleh Gumdol yang mendesaknya ikut ke rumah sakit untuk memperbaiki sesuatu. Masih ada orang lain yang bisa membantu, tetapi Gumdol menegaskan bahwa saat ini semua tangan dibutuhkan. Ada sesuatu yang disembunyikan dalam nada Gumdol, sebuah maksud lain yang tidak ia ucapkan. Ia tetap bersikukuh mengajak Hira pergi. Hira mulai menangkap arah yang dimaksud, tetapi pikirannya terbelah antara mengikuti kakek mencurigakan itu atau menuruti ajakan ini. Setelah ragu sesaat, ia memilih pergi bersama Gumdol. Adegan pun bergeser menyorot Cukbok dan Mama Monster yang tertidur lelap dalam dekapan hangat. Dalam lelap itu, perut Cukbok mendadak gelisah. Rasa tak nyaman merayap dan semakin menjadi, memaksa tubuh kecilnya bangun untuk ke kamar mandi. Di ambang langkah, ia teringat peringatan Mama agar tetap berada di dalam rumah. Keraguan menahan jemarinya di gagang pintu, namun nyeri di perut menanjak hingga tak tertahankan. Pada akhirnya ia menyerah pada desakan tubuh. Ia bergegas ke toilet dan setelah menuntaskan hajat, rasa lega perlahan menggantikan tegangnya otot. Masalah selesai, tetapi kantuk lenyap sama sekali. Kebingungan singgah sejenak, lalu pikiran melayang pada Yonghi. Mungkin bermain sebentar akan menyenangkan. Begitu Cukbok melangkah keluar, ia berpapasan dengan kakek yang mencurigakan tadi. Sosok yang telah dikuasai anak bermata kuning bernama Jack. Kakek itu menyapa selayaknya warga desa yang ramah dan awalnya semuanya terlihat biasa. Namun setelah salam singkat berlalu, suasana berubah ganjil. Dengan senyum tipis yang terasa jahat, kakek itu menilai betapa sehatnya Cukbok. Tanpa aba-aba, tangannya yang kotor menempel di wajah anak kecil itu. Cukbok meliuk, melepaskan diri, lalu melesat kabur. Kakek itu mengejar, melontarkan ancaman agar berhenti atau nyawanya taruhannya, namun yang terjadi justru berubah menjadi permainan kejar-kejaran yang bengkok. Kakek itu gagal menangkapnya. Cukbok justru memanfaatkan momen itu untuk mengajarinya cara bermain yang benar. Jika ingin menjadi raja dalam permainan ini, ia harus belajar dari yang lebih lincah. Cukbok memberi kesempatan lagi untuk mengejar. Sementara itu, Jack yang bersemayam dalam tubuh Renta itu muak oleh kenyataan harus berurusan dengan anak kecil. Tujuannya sederhana, menguras tenaga Cukbok sampai habis apapun caranya. Permainan berlanjut dengan enggan dari pihak si kakek, setiap detik terasa seperti neraka pribadi. Setelah berlari dan berputar cukup lama, Cukbok tersentak oleh ingatan tentang Mama. Panik menyergap, ia sadar sudah berada di luar terlalu lama. Rasa takut dimarahi membuat langkahnya ragu. Tepat ketika hendak pulang, kakek itu menghadang dan menawarkan bingkisan kecil, sebuah kantong berisi permen, sebagai hadiah karena sudah bermain bersama. Ia meminta agar hal itu disimpan rapat-rapat hanya untuk Cukbok seorang, sebab jumlahnya tak cukup untuk semua. Hati kecil Cukbok meleleh oleh gagasan tentang hadiah yang manis dan tanpa pikir panjang, ia menerima serta mengangguk pada janji rahasia. Malam itu saat kembali ke rumah, tatapan tajam kedua orang tuanya langsung menyambar. Mereka tak suka melihatnya bermain dengan kakek itu. Cukbok hanya bisa gemetar menahan teguran, berjanji tidak akan pergi tanpa kabar lagi. Pertanyaan kembali dilontarkan, apa saja yang ia lakukan bersama si kakek. Ingatan tentang kantong permen menyala, namun janji rahasia mengikat. Cukbok menahan diri dan menyebut bahwa mereka hanya bermain. Tak lama kemudian, rumah kembali sunyi oleh tidur. Namun di balik selimut, Cukbok masih menikmati rahasia kecilnya, membayangkan balasan hadiah untuk sang kakek, meski belum tahu apa yang harus ia berikan. Ketika pikiran-pikiran manis itu menari, sesuatu merayap keluar dari kantong. Sosok bermata kuning menyelinap cepat ke dalam mulut Cukbok. Penguasaan terjadi dalam sekejap. Setelah mengambil alih tubuh kecil itu, ia bangkit, siap melangkah pada rencana berikutnya. Pada saat yang sama, Mama terlonjak karena mendapati ranjang anaknya kosong. Gumdol ikut terjaga. Keduanya panik, berhamburan keluar, mengobrak-abrik setiap sudut bangunan, tetapi Cukbok tak terlihat. Akhirnya mereka menemukannya berdiri diam. Sang ayah memanggil, nada gusar karena rasa cemas pada Mama dan dirinya. Cukbok tidak merespons, membuat jantung mereka makin menciut. Saat mereka mendekat dengan bingung, kesadaran menikam Mama Monster. Itu bukan Cukbok.
Sosok kecil itu berputar, menautkan pandangan dengan mata sang ibu, bukan tatapan yang dikenalnya. Beberapa saat kemudian, Cukbok tersadar dalam pelukan ayah, kebingungan tanpa ingatan tentang apa yang baru terjadi. Mama monster bergegas keluar dan berdiri di bawah terik matahari. Tindakan itu membuat Cukbok ternganga. Ia melesat menghampiri, bertanya-tanya dalam hati bagaimana mungkin semua ini terjadi. Di sela momen hangat yang sekejap, sekelompok warga mendekat dengan wajah mengeras. Permusuhan menempel di sorot mata mereka pada Mama. Cukbok mengerutkan kening melihat gerombolan yang kerap mengusik ibunya. Rasa lelah terhadap kebiasaan mereka merusak suasana kembali menyembul. Namun yang datang kali ini bukan pertikaian. Datang bersama semangat riang yang janggal, para warga menyatakan niat untuk bermain dengan Mama, bahkan memberi hak pada Cukbok untuk memilih permainan apa yang akan mereka mainkan bersama. Satu persatu, para warga berjanji untuk mengikuti arahan dan berhenti membuat keributan. Melihat itu, Cukbok merasakan percik kebahagiaan. Semua orang tampak begitu baik pada Mama, meski hanya lewat hal kecil yang hangat. Hari itu ia menghabiskan waktu memainkan permainan favorit bersama orang-orang yang paling disayanginya. Tawa dan senyum merekah di mana-mana, bahkan para warga yang biasanya kejam kini terlihat ramah. Tak ada pertengkaran, tak ada teriakan, hanya keriangan yang mengisi udara. Perlakuan lembut kepada mamanya terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Inilah hidup yang selalu ia inginkan, sesuatu yang tak pernah ia kira bisa diraih. Di saat itu, ia merasa menjadi anak paling bahagia di dunia. Tiba-tiba, telinganya menangkap panggilan samar. Ia menoleh ke sekeliling, yakin seseorang baru saja menyebut namanya. Namun ayahnya lekas mengalihkan perhatian, menyuruhnya kembali bermain dan ia pun melanjutkan permainan dengan hati ringan. Ia berlari ke arah kedua orang tuanya, meyakinkan diri bahwa suara tadi hanya imajinasi. Nyatanya Cukbok sedang terperangkap di dalam pikirannya sendiri, hidup dalam fantasi ideal yang paling ia dambakan. Di dunia nyata, para warga telah mengepung Gumdol. Mereka berniat mengusir Cukbok dari desa karena percaya ia telah berubah menjadi monster. Gumdol berusaha menenangkan, menjelaskan bahwa penawar sedang diupayakan untuk menolong Cukbok. Tetapi warga bersikeras tak ada harapan. Bagi mereka, perubahan si kecil sudah total. Sementara itu, sang dokter dan Ju menyaksikan dengan ngeri, mual melihat sedalam apa perubahan tubuh Cukbok telah berlangsung. Adegan kembali menukik ke dalam benak Cukbok, di mana ia masih asik bermain petak umpet bersama keluarga dan teman-teman. Tiba-tiba nyeri tajam menyengat di ujung jarinya. Gambar pun berpindah ke realitas. Si bermata satu memperparah mutasi pada jari Cukbok yang terinfeksi. Di sisi lain, sang ibu nyaris tak sanggup melihat putrinya menanggung perubahan mengerikan itu. Kenangan manis tentang putrinya berkelebatan di kepala, namun pemandangan ini melampaui segala duka yang sanggup ia bayangkan. Saat itu, si bermata kuning mulai bicara, menegaskan betapa ia benci mengulang perkataan. Ia menawarkan satu jalan dan itu tak sulit. Ia hanya menginginkan tubuh Mama, hanya itu. Jika disetujui, Cukbok akan diselamatkan. Ia bahkan berjanji mencabut semua bagian yang telah ia tanamkan pada para warga, lalu pergi meninggalkan desa untuk selamanya. Seketika warga yang mengitari menyadari bahwa selama ini mereka membawa implan monster di dalam tubuh. Keterkejutan menyapu wajah. Usai memaparkan kelonggarannya, monster itu menanti jawaban Mama dengan tak sabar. Saat itulah Gumdol angkat suara, menegaskan tak akan menyerahkan istri maupun putrinya. Ia memerintah si brengsek untuk menghentikan ocehan. Reaksi yang datang tentu bukan sukacita. Muak dengan drama, si bermata kuning menjentikkan jari. Seketika nalar para warga padam, tubuh-tubuh mereka bergerak serentak menyerang Gumdol. Gumdol tersudut. Ia tak sanggup membalas karena khawatir melukai orang-orangnya sendiri. Tubuh-tubuh itu bergerak di luar kehendak tak memberi ruang. Chun bersama putrinya ikut diringkus, sementara mereka memaksa sang dokter mengalah. Pada saat bersamaan, Yonghee menjerat leher ibunya dengan kedua tangan. Putri yang malang itu hanya bisa menangis di balik kendali yang tak lagi miliknya. Si monster mencibir, menyatakan mereka pantas menerima ini semua karena tak patuh padanya. Bahkan menyombongkan diri bahwa penawar sudah berada di tangannya. Mama monster melangkah menuju si kecil, sementara para pandir sibuk menahan Gumdol. Gumdol mencoba mencegah, yakin itu hanyalah jebakan. Namun Mama tak kuasa berdiam. Menyaksikan kekacauan ini, rasa bersalah menyapu dirinya. Ia menilai semua salahnya karena tak cukup memberi perhatian pada buah hati. Saat ia goyah, si bermata kuning memantik balas dengan rentetan tentakel menembus tubuh Mama monster di banyak titik seolah tanpa bobot. Gumdol pun hilang kendali melihat istrinya dicabik-cabik. Bagi si monster, ini hiburan. Ia memulai khotbah busuk tentang cacatnya konsep keluarga yang dipegang Mama. Menurutnya, kerelaan berkorban itu
konyol. Emosi tak lebih dari belenggu, obsesi, dan kutuk. Karena itu, baginya, orang tua harus menjadi pusat yang memerintah keluarga agar tak menyimpang, memberikan ganjaran atas nama cinta. Itulah keluarga yang dianggapnya sejati. Memberikan segalanya pada anak menurutnya tak membuat siapapun layak disebut orang tua. Dengan pongah ia menahbiskan mama, tak pantas menjadi ibu. Namun luka yang diterima mama bukan tanpa maksud. Dalam celah kesempatan ia menyuntikkan obat ke tubuh putrinya. Untuk memahami bagaimana ia bisa menyuntik, adegan mundur beberapa waktu ke belakang saat mereka beristirahat di bilik. Ketika itu Gumdol menyerahkan sebuah suntikan. Karena seluruh warga telah mendapat suntikan dan tak menunjukkan efek samping, ia membekali Mama Monster untuk keadaan darurat, terutama bila sesuatu menimpa Cukbok. Kembali ke masa kini, giliran Mama yang berbicara dan melancarkan serangan balik. Ia menertawakan keberanian si brengsek, menyebutnya tak layak menjadi orang tua, meski diakui tak sepenuhnya keliru. Ia pedih karena tak bisa menjadi ibu yang normal bagi anaknya. Sesak rasanya menyadari betapa sedikit yang bisa ia lakukan. Namun soal pola asuh, ia tak peduli standar siapapun. Bagi dirinya, orang tua sejati adalah mereka yang bahkan di dunia seburuk ini tetap menginginkan kebahagiaan anak, meski sang anak adalah monster sekalipun. Doa agar putrinya berbahagia adalah inti menjadi orang tua yang sesungguhnya. Itu bukan kutukan, itu berkah bahkan di dunia yang mengerikan ini. Meski ia sendiri seorang monster, hasrat agar anaknya berbahagia. Di sanalah makna keorangtuaannya. Mendadak si bermata kuning menarik kembali tentakel dan melompat keluar bangunan. Jarak yang segera ia ciptakan menandai satu hal. Di dalam sana Cukbok sedang melawan. Sementara itu, Gumdol menumbangkan para warga dan melangkah maju tegap. Ia menoleh pada Mama Monster memastikan keadaannya. Berkat kemampuan pulih cepat, luka-lukanya mereda. Namun ia penasaran bagaimana Gumdol menaklukkan kerumunan orang barusan. Jawabannya datang bersama senyum lebar. Tak ada yang perlu dicemaskan. Terlebih kini ada seseorang yang lebih kuat daripada para monster di pihak mereka. Pada saat bersamaan, sang dokter menepuk punggung Yonghi, membuatnya melepaskan cekikan pada ibunya. Andaikan sang dokter terlambat, Iju mungkin sudah sekarat. Dokter dan Iju lantas sepakat menyuntik semua orang dengan obat itu. Di sisi lain, Hira berdiri tegak menghadapi kakek mencurigakan. Si sampah itu malah terhibur melihat Hira berdiri tanpa satu gores pun. Hira menyatakan keadaannya baik-baik saja berkat suntikan penawar. Berbeda dengan orang-orang yang barusan dikendalikan di luar kehendak mereka. Pada saat itu juga kakek yang mencurigakan mulai membuka jati diri. Kulit wajahnya dikelupas, memperlihatkan sosok asli di balik topeng menjijikkan itu. Di sisi lain, si bermata kuning merasakan tubuh inangnya mulai bereaksi sendiri. Pening luar biasa membelah konsentrasi, gerakannya melambat. Ia terlalu jemawa, yakin tak ada yang bisa menghentikannya. Ia percaya lama-lama tubuh akan menoleransi gangguan ini. Namun sebelum sempat bertindak, Gumdol dan Mama menerjang secepat harimau. Si monster berlumur darah membentang tentakel untuk menyambut, tetapi gerakannya tersendat karena kesadaran si anak mulai terbangun. Pada saat yang sama, Cukbok perlahan mengingat semuanya. Bayangan sesuatu yang merayap masuk ke mulut saat ia tidur, tubuh yang mendadak aneh, lalu layar ingatan yang gelap. Ketika membuka mata, ia mendapati dunia seperti mimpi. Semua orang bahagia, selalu bermain dan tertawa bersamanya. Hal terbesar yang mencolok jari yang sebelumnya membiru kini tampak normal. Keyakinan tumbuh. Sosok mama dan ayah di sana bukan yang sejati. Ia memutuskan meninggalkan mimpi itu, meski tak tahu caranya. Sementara sekeliling terus membujuk agar ia tinggal dan bermain, Cukbok bereaksi keras, menegaskan dalam batin bahwa ia ingin pulang. Ia bertanya, masih dalam benaknya, bagaimana bisa kembali. Versi palsu Gumdol hanya menyungging senyum seram, menekankan bahwa bila keluar dari tempat ini, yang menunggu hanyalah kesedihan. Di luar sana terlalu banyak yang membencinya, dan ia akan terus memasang senyum palsu untuk mereka. Jika kembali, beban keluarga hanya akan kian berat. Suara-suara manipulatif itu bertumpuk, meyakinkan bahwa ia takut karena sadar akan masalahnya sendiri, bahwa keberadaannya tak lebih dari sandungan bagi ibunya. Kalimat-kalimat itu menekan, rumit, dan melelahkan. Cukbok mungkin belum sepenuhnya memahami permainan psikologis itu, tetapi satu hal ia tahu pasti, keluarganya mencintainya. Itu kebenaran yang tak bisa diputarbalikkan. Dengan tekad penuh, ia memilih pulang kepada keluarga yang nyata, kepada semua yang ia sayangi.
Monster mama palsu akhirnya mengalah, memberi jalan, namun melempar peringatan samar bahwa keputusan ini akan disesali. Ketika Cukbok tersadar di masa kini, hal pertama yang tertangkap pandangannya adalah sosok ibu lebam dan babak belur berdiri di hadapannya. Si monster masih mencoba membuai, mendesak agar ia tak menggubris ibunya jika tak ingin menyesal. Tetapi melihat ibu yang terluka sedemikian rupa membuat tubuh kecilnya menegang, air mata menetes. Kenyataan kasar itu menghantam seperti gelegar petir, ibu kembali terluka dan semuanya terjadi karena dirinya. Keheningan sesaat memanjang. Si bermata satu menangkap perubahan itu, kabut di kepalanya enyah. Kesadaran Cukbok tak lagi menahan geraknya. Melihat tak ada penghalang, ia memutuskan menyelesaikan semuanya. Di saat bersamaan, kakek itu merobek topengnya sampai habis. Dan sesuai dugaan, yang muncul adalah Jack. Pertarungan sengit pun terkunci antara Jack dan Hira. Tepat pada momen itu, Chunbai menerobos masuk, mengayunkan beliung sekuat tenaga ke arah si brengsek. Hantaman tidak menembus. Benturan-benturan berikutnya beruntun, kedua pihak menguji tenaga dan teknik saling menekan tanpa hasil. Kebuntuan kian jelas. Keduanya mulai kehabisan napas. Eju mengambil keputusan cepat, menembak langsung si monster. Tembakan-tembakan itu dielakkan seolah hanya gangguan kecil. Jack lalu berkicau, memuntahkan kekesalan tentang warga desa, tentang seorang nenek yang cerewet tiada henti, tentang betapa menyebalkannya semua orang yang dianggapnya tak punya sopan santun. Di telinga siapapun, ocehan itu terdengar seperti omong kosong orang sinting, tetapi Jack terus memamerkan jijiknya. Ia menyombongkan satu hal, dari semua warga, yang paling mudah diakali hanyalah Cukbok. Cukup sekantong permen dan semua berjalan sesuai keinginannya. Ia mengingat bagaimana ia menyuruh merahasiakan hal itu, janji kecil yang disimpan rapat. Mendengar itu, jemari Chunbai mengepal. Menyebut-nyebut anak kecil seperti barang mainan menyalakan amarah yang tak terperi. Hira menahan Chunbai, bukan untuk melepaskan Jack, melainkan karena urusan ini sudah lama ia nantikan. Ada pertanyaan yang mengganjal. Berapa banyak lagi makhluk seperti Jack yang berkeliaran selain dirinya dan tentunya selain sang ayah? Jack menampilkan senyum seram, mempersilakan Hira mencari tahu sendiri. Hira menerima tantangan tanpa gentar. Bahkan setelah menemukan mereka semua, ia berikrar akan menghabisi satu persatu dengan kedua tangannya. Ikrar itu disegel dengan lemparan belati yang melesat kilat, menancap di tenggorokan sebelum lawan sempat berkedip. Hira melangkah tenang, mencabut bilah dari leher Jack. Si monster mengamuk menerjang, namun yang ia dapat hanya hantaman telak yang memecah sisi wajahnya. Permukaan keras bak cangkang mulai retak di bawah tekanan pukulan. Hira mencengkeram kepala lawan. Dalam sekejap sebelum membantingnya sampai remuk, ia memberi ruang terakhir, apakah ada yang ingin diucapkan? Ketika Jack tumbang, para warga tersentak. Dari mulut mereka merayap keluar makhluk-makhluk mirip parasit, berlendir dan panjang. Dokter dan yang lain membeku, andai terlambat sedetik menyuntik penawar, mereka pun akan menjadi wadah yang sempurna. Gerombolan parasit itu melata keluar, berkumpul, mengitari Cukbok. Seolah-olah sang monster akhirnya menguasai rapuhnya benak si kecil. Nutrisi, tubuh, dan segalanya terasa siap, hadiah yang ditunggu seakan di depan mata. Namun tepat di ambang kemenangan, seseorang menebas tentakel dan menarik mama pergi dari jangkauan. Hira mendung amarah di matanya, mendarat mantap, lalu melempar mama ke tempat aman. Si monster tampak terhibur, nyaris mengapresiasi kelihayan lawan. Hira tak memberi jeda. Ia mengamuk rapi, menebas tentakel-tentakel itu seperti sayuran di papan pemotong. Tetap saja, senyum pongah tak juga luruh dari wajah beringas itu. Tiba-tiba Hira terhenti, sudut pandang melebar, pukulan berat menembus dadanya. Gumdol dan mama monster meneriakkan amarah yang meledak di dada, sedangkan si bermata satu melengkungkan senyum congkak. Apapun yang mereka lakukan takkan berarti melawannya. Ia memalingkan tatap pada Hira, mempertanyakan alasan yang membuatnya sejauh ini berjuang untuk seorang anak kecil yang bahkan bukan darah dagingnya. Ia tahu Hira terikat pada Cukbok, tetapi keterikatan itu menurutnya sudah melampaui batas. Ia terus merendahkan Hira, mempertanyakan bagaimana mungkin hidupnya diabdikan untuk satu anak kecil. Ia bahkan mengaku memahami emosi itu. Bahkan monster sepertinya tahu bahwa di dunia yang tandus harapan adalah bahan bakar terakhir, sekalipun harus memainkan drama keluarga. Mengejutkan, Hira tak menampik. Di dalam hati ia mengakui kebenaran itu. Dulu ia tak punya apa-apa. Ia tak lebih dari makhluk buas yang dilahap naluri merusak, tak peduli hidup atau mati, tanpa ikatan dengan siapapun. Semua berubah sejak Cukbok datang. Kehadiran si kecil itu memindahkan poros hidupnya, tanpa pertalian darah, tanpa bentuk keluarga yang lazim, harapan justru tumbuh. Cukbok menjadi satu-satunya sinar yang ingin ia jaga, dan tekadnya mengeras untuk tidak kehilangan sang anak pada siapapun. Dengan sisa tenaga yang disatukan dengan tekad, Hira mencabut tentakel yang menembus dadanya.
Si monster benar-benar terperangah oleh ketangguhan dan daya tahan yang tak masuk akal. Cukup terkesan hingga menimbang Hira sebagai subjek uji coba di lain waktu. Namun mendadak darah muncrat dari mulutnya tanpa kendali. Kebingungan menerpa. Ini bukan skenario yang ia perhitungkan. Kilat kesadaran pun menyambar. Efek penawar memporak-porandakan tubuh Inang. Masih ada satu tanya yang menggantung, sejak kapan Hira menyuntikkan obat itu? Jawaban melintas lewat sorot mata Hira. Sekalipun terkadang lamban, ia sudah menyiapkan semuanya. Keangkuhan lawanlah yang membukakan celah itu. Sementara si brengsek meraung ketika keadaan kian tak terkendali, tubuh Cukbok menolak keberadaannya dengan semakin keras. Jika dipaksa bertahan, kepala sang monster bisa meledak. Terdesak, ia terpaksa meninggalkan tubuh si kecil sebelum kehancuran menjemput. Hujan turun menabuh suasana seperti orkestra tragedi. Hira merangkul Cukbok erat-erat. Kedua orang tua si kecil berlari menghampiri, wajah dilumuri cemas. Gumdol meledak memarahi tindakan nekat yang nyaris merenggut nyawa Hira karena terlalu dekat dengan monster. Hira memutus letupan itu. Ia sudah melakukan satu-satunya jalan yang mungkin dan amarah saat ini justru bisa meruntuhkan napasnya. Mama monster tiba-tiba menunduk menatap keajaiban kecil. Jari yang luka itu telah pulih sempurna. Leganya mengembang, namun bersama itu rasa bersalah menetes lagi. Pikiran tentang penderitaan yang baru saja dilalui putrinya menikam dari sisi lain. Di kejauhan, tanda-tanda keberadaan monster masih terasa. Ia mengakui keangkuhan yang barusan menjatuhkannya, bersumpah akan menuntut balas dan merebut kembali semua yang hilang. Sosok itu bangkit, amarah meletup kian pekat. Saat itulah Chunbai maju, melepaskan rentetan peluru seolah rutin yang tak perlu dirayakan. Si monster terhuyung, erang dan batuk mengimbangi gempuran. Sang kakek akhirnya mencicipi dentum balas dendam yang lama ia simpan. Ia menatap musuh lamanya, menantang ingatannya. Respons yang datang dingin, si bermata kuning tak sudi menyimpan rupa manusia yang dianggap remeh. Chunbai tak terkejut, ia siap menyegarkan ingatan lawan dengan lebih banyak peluru. Hujan timah berlanjut, namun tentakel terjulur untuk menangkis dan membalik serangan. Pada detik yang sama, sebuah granat kejut legam mendarat di kaki si monster. Iju menjadi siluet yang tegas di balik kilat. Ledakan cahaya membutakan, menyalakan kulit lawan seperti terbakar kilau. Gumdol tak menyia-nyiakan waktu. Ia mengangkat Hira dan Cukbok bersiap membawa mereka ke rumah sakit. Namun langkahnya terhenti melihat mama monster terduduk kosong tak mampu bangkit. Gumdol menggoyang bahu itu menariknya dari lamunan. Tidak ada ruang untuk melayang, ia butuh mama menghentikan monster sementara ia membawa Hira dan Cukbok ke dokter. Mama sempat ragu, tetapi Hira memanggilnya mendekat. Ketika jarak terukur, sebuah bogam bersih mendarat di pipi Mama dengan dentum yang membuat mulut Gumdol ternganga. Mama terhuyung, amarahnya menyala dan hampir melesat balas menghantam langit. Hira menahan dengan tatapan tajam. Ini bukan saat menghukum diri karena bukan dirinya lah yang menyelamatkan sang anak. Beban itu tidak untuk dipikul sendiri. Jika terus memikul semuanya seorang diri, kegagalan berikutnya hanya menunggu di tikungan dan penyesalan akan menyusul. Kata-kata itu menembus dinding yang lama menutup. Untuk pertama kalinya, Mama melihat akar sesaknya sendiri. Bukan soal gagal, tetapi iri yang tak disadari karena Hira yang berhasil lebih dulu menyelamatkan. Hira menguatkan lagi. Mama tidak perlu memanggul semuanya sendirian. Sejauh ini ia sudah berbuat dengan gagah. Kini saatnya fokus pada yang harus dilakukan. Napas Mama tertata, pandangannya bening. Ada titik balik yang mengunci. Ia meraih kapak, tentakel-tentakelnya merekah. Tubuh menunduk bersiap menerjang si brengsek untuk menutup bab ini sekali dan tuntas. Di rumah sakit, wajah Gumdol mengeras oleh cemas. Ia menanyai sang dokter tentang kondisi Hira usai operasi, menekan rasa takut agar tetap memberi ruang bagi harapan yang kecil namun menyala. Dokter mengingatkan dengan tegas bahwa untuk melakukan operasi, mereka harus segera tiba di rumah sakit. Peringatan itu baru saja terlontar ketika dentuman keras mengguncang seluruh bangunan, seolah lantai dan dinding bergetar serentak. Gumdol sontak membeku, nyaris kehilangan kendali, dan menyadari bahwa suara itu pasti ulah Mama yang sedang bertarung melawan si brengsek. Kesadaran itu menohok. Ia harus bergerak lebih cepat. Potongan adegan berpindah ke medan tempur. Mama monster menebas tentakel ke kiri dan ke kanan. Ayunan kapaknya sederhana, namun menghantam dengan tenaga penuh, memotong gulungan daging licin yang mencoba menangkapnya. Di sisi lain, Iju ikut membantu menghujani si brengsek dengan rentetan peluru tanpa jeda. Sayangnya, peluru-peluru itu tak lebih dari gangguan kecil di kulit monster. Balasan datang seketika ketika tentakel dilontarkan lurus balik ke arah Ju
tajam dan cepat. Pada momen yang sama, Chunbai menerobos masuk, mengejutkan semua yang bertarung di situ. Ia tidak membuang waktu. Wajah monster dihajar tembakan bertubi-tubi seolah hendak mengikisnya sampai habis. Namun Chunbai terlalu larut dalam panasnya pertempuran. Langkahnya terseret terlalu dekat ke jangkauan. Konsekuensi langsung menghantam. Dada terkoyak, kain dan kulit terbelah, dan lencana pada seragamnya terpental dari dada melayang sebelum jatuh. Lencana yang terlempar itu menyambar ingatan. Itu bukan benda sembarang, itu milik putranya. Anak yang dulu membangkang dan memilih bergabung dengan kaum kanibal. Lencana itu pemberian sang anak, dibuat sebagai peringatan kecil atas lencana-lencana prestasi yang dulu kerap diberikan ayahnya ketika ia masih bocah. Chunbai teringat hampir meledak tawa saat sang anak menyerahkan hadiah itu dengan bangga. Ia bahkan sempat menggoda mempertanyakan apakah benda sederhana itu pantas disebut hadiah. Sang anak marah, mengira sang ayah sengaja mempermainkan. Tangan kecilnya berusaha merebut kembali, sementara Chunbai tertawa ringan menepis amarah. Meski saat itu menggoda dan berpura-pura meremehkan, jauh di dalam hati ia menyayangi hadiah itu. Setelah sang anak dibunuh oleh gerombolan kanibal, lencana itulah satu-satunya yang tersisa. Kembali ke sekarang. Sebelum si monster sempat melakukan kebengisan berikutnya, Gumdol melompat dan menghantam keras kakinya. Hantaman mendarat telak membuat tubuh busuk itu meringis dan meliuk menahan sakit. Memanfaatkan keadaan setengah limbung, Gumdol mengepalkan tinju dan menanamkan pukulan menghancur tepat ke wajahnya. Iju menyambung dengan badai peluru yang menyapu, satu persatu ditembakkan tanpa ampun, mengunci sasaran. Rentetan itu mengoyak ritme lawan. Gumdol memperhatikan dengan jeli si brengsek mulai goyah. Geraknya kian lamban, kelemahannya tampak jelas. Ia yakin jika terus ditekan, monster itu bisa diseret hingga sobek berkeping-keping. Pada saat yang sama, Mama kembali menerjang, menambah bobot serangan dengan kekuatan penuhnya. Gempuran liar namun presisi dari Mama menghantam pertahanan monster, meremukkan lapisan yang tadi masih bertahan. Kesadaran kolektif timbul. Ini kesempatan emas untuk menyudahi semuanya. Tak ada yang berniat melepaskannya. Namun kegusaran di tubuh lawan membengkak, mengumpulkan sesuatu yang lebih besar. Chunbai, yang kembali menajamkan insting, menangkap gelagat bahwa kartu pamungkas hendak dilepaskan. Ia berteriak agar semua mundur. Seketika tubuh monster menggembung tak wajar. Massa tentakel parasit memuncrat keluar, meliuk dan merayap, menyebar menutupi area pertempuran. Iju mencoba menembaki gulungan itu, tetapi percuma. Peluru seolah tenggelam tanpa menimbulkan efek berarti. Melihat bahaya kian menutup, seorang ayah tidak ragu. Ia berlari ke sisi anaknya, merengkuh dan melindungi dengan pelukan. Tubuhnya dijadikan perisai ketika tentakel-tentakel mulai melilit dan membungkus mereka. Satu persatu jiwa malang tersangkut dalam lilitan berlendir itu, terjerat dalam situasi yang kotor dan menakutkan. Di sisi lain, si monster tampak terengah setelah berhasil membungkus banyak orang sekaligus. Namun Mama tidak berniat membiarkan kesombongan hanya karena ia memegang sandera. Niatnya bulat. Makhluk itu tidak akan keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup. Yang perlu dilakukan untuk mengakhiri mimpi buruk hanya satu, menghancurkan intinya. Tepat saat tekad itu mengeras, suara berat menggelegar mengisi udara, bergema dari dalam bangunan terdekat. Adegan bergeser menembus dinding. Di dalam bangunan, tubuh para warga kembali dikuasai. Si bajingan dengan pongah menyatakan seluruh desa sekarang sandera miliknya. Para penyintas yang tersisa telah menjadi bagian dari dirinya. Yongju menggenggam sebatang tongkat, jemari bergetar, berusaha bertahan kendati nyaris runtuh. Ketika keteguhannya hampir pudar, Cukbok melangkah maju dengan tenang, menyusuri sisi Yongju tanpa gentar, lalu berdiri tepat di hadapan para warga yang tampak seperti mayat hidup. Begitu Cukbok mengusap matanya dan menatap mereka lekat, si bermata kuning mendadak menyadari bahwa sambungannya ke para sandera terputus. Para warga memuntahkan isi perut dengan keras, cairan jijik menyembur dari kerongkongan. Sementara Cukbok berada di sana menolong sebisanya melewati momen memuakan itu. Ketika perhatian lawan terbelah, Mama monster menangkap kesempatan. Kapak diayunkan dengan presisi. Satu sayatan ganas mendarat, menoreh luka dalam. Cengkraman pada Gumdol dan yang lain mengendur, memberi celah bernapas. Kebebasan yang sangat dibutuhkan di tengah belitan. Jerit frustasi memecah udara. Si brengsek mengaum bahwa tubuh itu, tubuh Mama, tidak pernah benar-benar miliknya. Semuanya tidak akan terjadi seandainya Mama tidak ikut campur. Tudingan kosong itu tidak akan menyelamatkan dari amarah. Mama berdiri tegak di hadapannya, sosoknya membangun bayang besar yang menekan dada lawan. Kesombongan yang tadi melapisi wajahnya runtuh, ia muak direndahkan oleh sosok yang dianggapnya jauh di bawah. Mama tidak menyia-nyiakan detik, kapak menghujam turun, mematikan ocehan yang tak henti. Ia memastikan hasilnya, memotong, mencacah, memutus, mencincang, menghapus kemungkinan bangkit. Selesai. Saat itulah Cukbok melangkah keluar dan menangkap ketenangan yang baru menghampar. Hujan telah reda dan di tanah tergeletak tubuh pecah milik si bermata kuning.
Iju merasakan seulas sedih yang singkat. Ada keinginan untuk menjadi pihak yang menyudahi makhluk busuk itu. Meski begitu, melihat rongsokannya memberikan kepuasan yang getir. Ia yakin Chunsik dan yang lain, jiwa-jiwa yang direnggut akhirnya dapat beristirahat. Bersamaan, Gumdol, Mama, dan Cukbok saling berpelukan hangat di tengah dingin yang tersisa. Kemenangan ada di tangan, tetapi harga yang dibayar berat. Banyak warga terbaring tak bernyawa. Di sudut yang luput dari mata, secuil sisa si bermata kuning merayap menjauh, tidak disadari siapapun. Beberapa hari berlalu. Wajah Gumdol menampilkan senyum yang diupayakan ketika ia, Ju, dan Mama Monster bekerja sama menghibur Cukbok mengangkat semangat si kecil. Namun Cukbok diam, bersembunyi di balik selimut selama beberapa hari. Segala upaya Gumdol belum berhasil membuatnya berkata sepatah kata pun. Pada saat itu, Chunbai angkat suara memutuskan untuk menanganinya sendiri. Ia merasa pengalaman mengasuhnya melampaui yang lain dan yakin setelah berbicara, si kecil akan kembali seperti biasa. Gumdol dan Iju langsung menentang keras niat tersebut. Gumdol terutama menolak keras gagasan agar Chunbai ikut campur mendekati Cukbok. Ingatan tentang betapa keras kepalanya sang senior menempel jelas. Ceramah panjangnya bisa memperburuk suasana hati si kecil. Bahkan Ju mengangguk sependapat bahwa nasihat seperti itu hanya akan makin menekan Cukbok. Pada saat itu, Ju masuk ke kamar dan menyatakan ingin berbicara empat mata. Ketika Ju duduk tenang di hadapan Cukbok, si kecil mulai gelisah, resah oleh hening yang meregang. Lalu telapak tangan lembut mengusap kepala, ucapan terima kasih mengalir karena nyawanya terselamatkan. Rasa syukur berlanjut berkat Cukbok, kerusakan desa jauh lebih kecil dari yang dibayangkan. Syukur itu tulus. Iju mengakui tak tahu persis bagaimana Cukbok melakukannya, tetapi karena si kecil itulah para terinfeksi terselamatkan. Kaki Yonghi memang butuh waktu untuk pulih, namun keadaannya baik. Yonghi bahkan menantikan bermain bersama lagi nanti. Tetapi Cukbok belum dapat melepaskan bayang kejadian, bermain bebas terasa mustahil setelah kekacauan yang terjadi. Beban bersalah menghantam, ia merasa semua orang mati karenanya. Yang lain pergi karena takut padanya, dan yang paling menusuk, keluarganya sendiri ikut terluka. Air mata pecah. Dalam hatinya, ia mengukuhkan diri sebagai monster yang membawa celaka. Rasa benci pada diri sendiri menutup dada rapat-rapat. Sekali lagi usapan lembut jatuh di kepala. Iju meneguhkan bahwa monster sejati adalah mereka yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Karena itulah, bagi Iju, Cukbok sangat jauh dari kata monster. Justru ia yang paling manis dan peduli yang pernah ia kenal. Syukur kembali diutarakan untuk Yonghi dan untuk warga lain, menandai bahwa yang berdiri di hadapannya bukan pembawa petaka, melainkan pahlawan sesungguhnya. Saat Iju menyampaikan semua itu, beban peristiwa ikut menubruk dirinya, matanya ikut basah. Melihat perempuan itu menangis menghentak hati Cukbok, tangisnya pecah lagi. Tubuh kecil itu melesak ke pelukan Ju, merangkul seerat mungkin. Usai tumpah ruah, keduanya perlahan tenang. Bengkak di sekitar mata tersisa sebagai jejak. Cukbok lalu mengutarakan keinginan tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat, yang tidak menangis, yang berani dan cakap, yang mampu melindungi keluarga. Pertanyaan muncul, mungkinkah ia menjadi sosok sekuat itu? Senyum hangat menjawab, keyakinan penuh disematkan padanya. Di luar yang lain mengintip dari kaca pintu, menyaksikan suasana hati Cukbok terangkat. Pelupuk mereka ikut memanas oleh momen haru itu. Ketika dokter tiba, sorot matanya menandakan ada sesuatu yang penting dan mungkin tak menyenangkan untuk disampaikan. Waktu bergulir, Iju dan Cukbok masih duduk bersama. Cerah pelan-pelan kembali ke wajah kecil itu, semangatnya bangkit. Rasa terima kasih tertambat pada Iju yang setia menemani. Iju pun merasakan hangatnya membantu. Rasa bermakna itu mengisi dadanya. Pada akhirnya mereka tinggal bersama. Inilah yang keluarga lakukan satu sama lain. Namun Cukbok menegaskan bahwa ia bukan anak kandung. Ju menjawab bahwa keluarga bukan semata soal darah. Hubungan itu bisa dipilih. Mereka tidak perlu sedara untuk saling mengikat sebagai keluarga selama ada kasih yang mereka jaga. Kembali pada dokter, kalimat berikutnya membuat semua tertegun. Ia ingin mereka meninggalkan desa, dan ia siap merendahkan diri untuk memohon agar itu terjadi. Reaksi spontan menegang, wajar jika kening berkerut. Penjelasan diminta, terasa ganjil diminta pergi sedadak itu. Gumdol khususnya ingin tahu apakah mereka berbuat salah. Dokter mengakui tidak ada kesalahan yang mereka lakukan. Chunbai angkat suara, nada kesal menajam. Ia tidak punya waktu untuk permainan kata, ia menuntut keterus-terangan tanpa putar balik. Dokter ragu sejenak lalu berbicara. Keputusan dijatuhkan. Mereka harus meninggalkan desa dalam 3 hari. Terasa mendadak, namun ada alasan kuat di baliknya. Ia menjelaskan bahwa suku kanibal pernah menguasai desa ini, merebut wilayah lalu membangunnya, dan seiring waktu manusia biasa menempatinya. Intinya, tempat ini kini menjadi bendera merah raksasa. Memang mereka cukup beruntung menumbangkan pemimpin suku, tetapi gelombang susulan tak terhindarkan.
Dokter membeberkan informasi yang digali dari monster lain, Jack. Menurut Jack, bila sesuatu terjadi pada ayah suku kanibal, sisa pasukan monster akan menyerbu sebagai balas dendam. Pemimpin itu bukan sekadar tukang pukul, ia licik dan berhitung. Cadangan rencana sangat mungkin disiapkan. Dokter yakin pembalasan akan datang. Kekuatan suku akan menghantam cepat atau lambat. Ia memastikan suku itu tidak akan tenang sampai membalas dan merebut tentakel milik Mama Cukbok. Ia juga mendengar mereka mengincar Chunbai dan Iju. Jika demikian, tetap berkumpul di sini terlalu berisiko. Namun menurut Gumdol, berpencar justru lebih berbahaya. Dokter menegaskan bahwa keberadaan Mama Monster dan Cukbok di desa adalah risiko terbesar. Ia mengakui desa terselamatkan, tetapi ia tidak akan membiarkan lebih banyak orang tak berdosa menanggung akibatnya. Kekhawatiran lain menyeruak pada Gumdol. Kondisi Cukbok belum pasti, Hira pun belum pulih. Dokter menenangkan, ia akan menunjuk tempat aman untuk bertemu dan memeriksa mereka. Ia bersedia sejauh itu, tetapi syaratnya tetap semua harus meninggalkan desa. Kata-kata itu menekan bahu Gumdol. Iju pun memahami kekhawatiran itu. Baginya, tetap di sini hanya akan mengundang masalah baru. Dokter berterima kasih atas pengertian itu. Tetapi Ju kemudian mengangkat kegelisahan lain. Setelah mempertaruhkan nyawa demi melindungi warga, ia ingin seluruh desa turut mengungsi. Ia tidak bisa begitu saja meninggalkan orang-orang itu terbuka pada bahaya. Amarah berdesir karena gagasan dibuang setelah dipakai, namun yang lebih penting, ia menilai pemimpin desa, Ju, seharusnya yang bicara dan memutuskan. Serangan kata berlanjut. Iju menuding Ju sebagai pemimpin yang licin, mendorong orang lain bicara demi menghindari amukan balik. Dokter mulai gusar oleh serangan tanpa henti itu, dan bahkan Gumdol merasa Ju melewati batas. Akhirnya dokter bersuara, ia menegaskan untuk menghentikan penghinaan pada Ju dan warga. Keputusan ini murni miliknya. Ia tahu permintaan itu egois, namun baginya itulah jalan yang harus diambil. Mereka dipersilakan menyalahkannya, menuntut ganti rugi, bahkan memukulinya jika memang itu yang diinginkan. Sebesar itulah keinginan Gumdol untuk melindungi Iju dan keluarganya. Ia tidak ingin mereka menanggung penderitaan lebih dari yang sudah terjadi. Ia memohon agar semua yang hadir mengabulkan satu permintaannya saja. Pada saat itulah Mama Monster maju, mengakui bahwa banyak kerusakan di tempat ini juga merupakan tanggung jawab mereka, dan ia setuju untuk pergi. Ia mengusulkan agar mereka menentukan tempat pertemuan di lain waktu. Namun sebelum berangkat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dokter harus berjanji memeriksa Cukbok dan Hira sampai benar-benar pulih tanpa kabur atau menghindari tanggung jawab. Kedua, mereka ingin tetap membawa camilan yang tersisa. Tiba-tiba sang dokter menyatakan ada sesuatu yang ingin ia berikan kepada Mama. Tak lama kemudian, semua orang telah berada di rumah sakit. Di sana, dokter memulai dengan mengingatkan bahwa Cukbok adalah satu-satunya orang yang kebal terhadap virus, dan kekebalannya membantu terciptanya sesuatu yang mendekati vaksin. Pemikiran itu memantik ide yang tidak bisa ia abaikan. Ia menjelaskan bahwa ia mengombinasikan kekebalan Cukbok dengan rasionalitas Mama, lalu melakukan percobaan. Hasilnya di luar dugaan. Yang dimaksud rasionalitas adalah fakta bahwa Mama Monster adalah monster unik yang tetap menyimpan nalar utuh. Pertama, ia menyuntikkan darah Cukbok ke dalam virus, hasilnya objek uji mengalami deformasi berat. Namun saat ia menyuntikkan gabungan darah Mama dan darah Cukbok sekaligus, tingkat deformasi menurun drastis. Mama menyimak dengan takjub, nyaris tak percaya pada hasil percobaan ini. Dokter melanjutkan mengungkap bahwa ia menyimpan 2 tikus uji yang terinfeksi. Satu dirawat dengan darah gabungan, satu dibiarkan tanpa perawatan dalam satu kandang selama 2 minggu. Bukan hanya tikus yang dirawat tidak menunjukkan agresi, keduanya bahkan bisa kawin dengan baik. Lebih jauh lagi, tikus yang dirawat menunjukkan kekebalan terhadap cahaya, kelemahan yang selama ini dikenal pada para monster. Ia menjelaskan bahwa ini mungkin kesempatan Mama untuk kembali menjadi manusia. Namun ia menekankan tak akan memaksanya menerima suntikan. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Mama, karena tidak seorang pun dapat menebak bagaimana penawar ini akan bereaksi. Ini pertaruhan dengan risiko yang belum diketahui. Mama Monster memilih untuk mengambil pertaruhan. Dengan persetujuan itu, dokter melanjutkan pemberian penawar. 3 hari kemudian, pukul 7 pagi, para warga sibuk mengemasi barang-barang dan bersiap meninggalkan desa. Di dalam salah satu van, Mama Monster duduk bersandar. Beberapa hari sejak suntikan diberikan tidak menunjukkan perubahan berarti, sayangnya ia masih harus berlindung dari sinar matahari. Cukbok dan yang lain juga siap meninggalkan desa. Mereka saling berpamitan dengan kepala desa dan sang dokter. Namun Yonghi sama sekali tidak tampak bahagia melihat Cukbok pergi membuat hatinya remuk. Cukbok adalah satu-satunya teman, nyaris seperti saudara, dan Yonghi tidak ingin melepaskannya. Air mata mengalir di pipi ketika ia merenggek agar Cukbok tinggal lebih lama,
sekadar bermain sedikit lagi. Untuk pertama kalinya, Cukbok merespons dengan kedewasaan yang tenang. Ia mengakui tidak ingin pergi, tetapi ia tidak punya pilihan. Rasa hancur itu datang saat tahu mereka harus meninggalkan tempat ini, namun ia mengerti semuanya demi keselamatan bersama. Ia tidak ingin ada lagi yang terluka karenanya. Yonghee menariknya ke dalam pelukan yang rapat, berusaha menggenggam sisa-sisa waktu yang tersisa. Sementara itu, Mama yang malang duduk bosan di dalam van, bertanya-tanya berapa lama lagi sebelum mereka benar-benar berangkat. Di luar, Ijo menoleh pada Cukbok, menanyakan apakah ada hal khusus yang ingin dilakukan sebelum pergi. Ia memintanya menyebutkan apa saja, dan mereka akan mewujudkannya. Pada akhirnya, semua orang bermain kejar-kejaran beku dan Cukbok kembali larut dalam kegembiraan. Saat berlari dan tertawa, pikirannya mengembara pada semua yang telah terjadi, kehilangan rumah, persediaan, dan tercerai-berainya banyak orang. Begitu banyak hal buruk, dan ia percaya semuanya bermula dari kelemahannya sendiri. Keinginan tumbuh untuk menjadi sangat kuat, cukup kuat untuk melindungi keluarga, dan memastikan hal seperti ini tidak pernah terulang. Usai bermain, van melaju menembus jalan-jalan tandus. Kelelahan oleh riang sebentar tadi, Cukbok terlelap di kursi. Sementara para warga menatap ke depan, bersiap meninggalkan tempat terkutuk itu. Ia, dalam sepercik sadar, menoleh pada ibunya, bertanya apakah desa berikutnya yang akan mereka bangun akan baik-baik saja. Ibunya menenangkan, memberi keyakinan bahwa mereka akan sanggup melewatinya. Sang dokter, namanya Jingu, memutuskan saatnya berangkat. Jingu tahu jalan di depan tidak mudah, namun ia percaya mereka akan membangun tempat baru, sebuah suaka, dan melindungi keluarga. Mereka pun memulai perjalanan, masing-masing menggenggam tekad untuk menciptakan rumah baru. Hari-hari berlalu dan pada suatu sore, tampak sekelompok monster berteduh di bawah naungan sebuah bangunan. Mereka terperanjat saat menyadari si bermata kuning masih hidup meski ia berhasil kabur. Dalam kondisinya yang sekarang, keadaannya genting. Ia tidak yakin bisa bertahan lebih lama. Ia harus menemukan asupan secepatnya. Hasrat untuk merebut kembali tubuhnya dan mencabik mereka yang berani mengusik, menyulut sisa-sisa kehendak untuk bertahan. Namun tampaknya hari-harinya sudah terhitung. Dari entah mana, seseorang menebas tubuhnya menjadi serpihan tak terbilang. Serangan itu begitu cepat dan presisi hingga ia bahkan tidak sempat menyadari apa yang menghantam. Tidak ada jejak bau, tidak ada bunyi, hanya sebuah hantaman mutlak yang menyisakan potongan berserak. Di hadapannya berdiri sosok bertopeng yang bersiul lirih di balik topeng menyeramkan. Tegangan di udara menandai riwayat lama di antara keduanya. Menjelang malam, sosok bertopeng menyeret monster yang termutilasi itu masuk ke sebuah gedung apartemen tua. Di dalam, si bermata kuning justru dikejutkan oleh ruang keluarga yang tampak biasa, rapi dan terawat, lebih mirip rumah normal daripada markas atau sarang. Pertanyaan berjejal di kepalanya, apakah ini markas besar, mengapa menyeretnya ke sini, dan apa maksud dibalik semua ini? Tak lama kemudian, sosok bertopeng lain muncul dengan senyum merekah seperti kucing Cheshire. Ia menyambut si bermata kuning dengan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri, lalu seolah santai menanyakan pengalamannya tentang dunia luar. Si bermata kuning hanya bisa gemetar ketakutan, ditelan rasa putus asa. Monster yang dulu menjadi keberadaan paling menakutkan sepanjang perjalanan kisah ini, kini tereduksi menjadi sosok yang bergetar ketakutan, menanti ajal yang terasa kian dekat. Karena tidak sanggup menyusun jawaban apapun, makhluk bermata kuning itu hanya berkeringat deras, napas tersengal, berusaha menenangkan diri dan gagal total. Sosok bertopeng di hadapannya menyederhanakan pertanyaan, apakah ia berhasil menemukan yang dicari? Namun kegagapan tetap terlihat gamblang. Ketegapan jauh darinya. Di balik topeng panik, pikirannya menghitung banyaknya pintu keluar. Ia menandai rute kabur, menilai bahwa ia hanya perlu menunggu peluang. Senjata sudah siap di tangan bayangan, tetapi naluri memperingatkan agar tidak bertindak gegabah. Ia menimbang untuk menyerah saja, membocorkan informasi demi menurunkan kewaspadaan lawan. Kenyataan lebih kejam, tubuh bahkan tidak bisa digerakkan, apalagi berbuat curang. Sosok bertopeng yang berwibawa, sang tuan menghela napas kecewa, menatap makhluk yang memalukan itu tanpa belas. Sebuah pengakuan dijatuhkan seperti palu. Makhluk bermata kuning itu diciptakan dari tubuhnya sendiri dan dikirim untuk menemukan target. Kekecewaan makin jelas karena serpihan kecil ini berani mengusung nama sang pencipta dan bertingkah seolah berkuasa. Dalam sekejap, tubuh makhluk bermata kuning seolah terhisap dan terpenjara di dalam sebuah cawan. Gerak-geriknya tunduk, seakan diambil alih oleh perintah sang tuan bertopeng. Putus asa dan ngeri, ia memohon-mohon agar diampuni, meminta satu kesempatan lagi. Sang tuan tidak bergeming, kesempatan sudah berkali-kali diberikan pada parasit ini. Persiapan untuk melahap dimulai sementara rengakan terus mengalir, disertai janji membocorkan setiap serpih informasi yang disembunyikan. Tidak ada yang didengar,
tubuhnya dilumat tanpa penangguhan. Ingatan-ingarannya, semua rahasia yang disimpan rapat, mengalir masuk ke dalam sang tuan yang menyerapnya, memeram detail yang selama ini ditahan. Kepuasan tipis melintas, pengetahuan baru dikunci erat. Kaki tangan bertopeng bertanya apakah perlu memanggil seluruh keluarga. Sang tuan menolak dengan tenang, tidak perlu terburu-buru, waktu akan dipelihara, langkah diulur dan permainan dibiarkan matang. Untuk pertama kalinya, wujud dalang yang sebenarnya menampakkan siluet sang ayah sejati, figur yang disebut-sebut dengan hormat oleh para monster. Saat ini, sang ayah terpikat oleh aliran memori yang baru ia renggut. Ia memahami bahwa Cukbok adalah anak istimewa yang dianugerahi kekebalan dan hasrat untuk menemuinya menyala tajam. Gambar berpindah pada wajah Cukbok yang kebingungan. Pandangannya tertumbuk pada ranjang yang basah kuyup, seolah mama yang mengompol. Ternyata bukan, cairan itu ulahnya sendiri. Tanpa rikuh, ia melepas piyama basah dan melompat mendekat ke pelukan Gumdol untuk beristirahat. Esoknya, Cukbok berlari masuk ke ruangan dengan tekad bulat merebut permen dari tangan Hira. Hira yang keras kepala tidak memberikannya begitu saja. Kekesalan kecil naik turun, permen diincar. Tangan kecil menjemput, tetapi usaha berakhir dengan kepala terbentur yang memaksa emosi mereda. Ternyata Hira tidak sedang mempermainkan. Ia sedang melatih Cukbok, seni menahan diri, menenangkan napas, dan mengamati lawan sebelum bertindak. Pesan terpatri, jika sungguh menginginkan sesuatu, harus mengecoh atau memahami lawan terlebih dahulu, itulah inti latihan. Setelah pelajaran disisipkan, Hira memutuskan keluar sejenak sebelum memulai ulang sesi. Saat melangkah, Iju mengingatkan bahwa waktu makan malam hampir tiba. Hira menenangkan, berjanji kembali setelah menghabiskan 1-2 batang. Begitu bayangannya hilang di lorong, Chunbai memutuskan waktunya bermain dengan Cukbok. Permen berpindah ke tangannya, aba-aba dimulai. Cukbok mengingat kembali petunjuk Hira, sementara kakek tua itu sengaja menyulut emosi mendorong batas kesabaran. Frustrasi menanjak. Cukbok kehilangan kendali, menerjang dengan tinju terkepal. Chunbai terkekeh, terhibur oleh nyali, namun kelengahan membuka celah. Pukulan kecil itu mendarat telak, memercik luka dan darah, permen kembali ke genggaman si kecil. Kemenangan atas orang tua yang bandel menyalakan girang di dada. Di tangga, Hira duduk dengan sebatang rokok yang tak kunjung tersulut, pikirannya kembali ke peristiwa baru-baru ini. Luka-luka brutal melewati batas wajar, tulang rusuk remuk, organ di sekitarnya ikut terdampak. Tindakan operasi telah menambal sebagian besar, tetapi satu masalah bertahan keras kepala, hati yang rusak parah, tidak dapat dipulihkan tuntas. Efek lanjut menunggu di tikungan dan fakta bahwa ia masih bernapas adalah keajaiban kecil. Dr. Jinggu telah memaparkan kemungkinan kelelahan berat, mual, tinja berdarah, bahkan penyakit kuning. Dalam kondisi ini, peringatan tegas ditegakkan. Hindari pertarungan dan kekerasan. Memaksa diri berarti mengundang maut. Kabar itu menghantam sosok yang hidup dari menumbuk lawan. Setiap gerak memicu mual. Tarikan rokok tak sanggup singgah. Kesadaran datang dengan getir. Dalam keadaan seperti ini, melindungi diri pun menjadi perkara sulit. Sebelum situasi memburuk, satu keputusan mengerucut, Cukbok harus dipertebal kekuatannya agar mampu menjaga diri. Mama Monster muncul di lorong, duduk di sisi Hira, menyodorkan sebuah buku sketsa. Ada kikuk yang samar di gerakannya, Hira menerimanya, masih belum paham maksud. Halaman pertama membuka ungkapan terima kasih yang ditulis khusus untuknya. Lembar-lembar berikutnya memuat untayan yang jujur. Mama mengawali dengan pengakuan. Ia tidak menyukai Hira pada mulanya, bahkan membenci kemunculan tiba-tiba yang disertai desakan untuk melindungi putrinya. Kewaspadaan Hira terhadap dirinya dan Gumdol selalu menyengat, namun di baliknya ada lega karena Hira berada di sekitar Cukbok. Ia enggan mengorek alasan sejati Hira membantu, tetapi jauh di dasar hati, ia tahu Hira benar-benar peduli pada Cukbok. Kecemburuan lama menggelitik, dan di atas itu semua, ia menulis lagi ucapan terima kasih karena menyelamatkan, karena menariknya keluar dari sesal di saat genting. Ajakannya jelas, berteman, bekerja bersama, menyelamatkan Cukbok. Buku sketsa menutup di tangan Hira. Tanpa jeda, buku itu melayang kembali ke pangkuan Mama. Ia menolak mentah-mentah, menepis ajakan itu sebagai omong kosong, mengembalikan semua beban perasaan ke udara yang dingin di lorong sepi. Menurut Hira, alih-alih membuang waktu di lorong dingin itu, jauh lebih baik jika waktu tersebut dipakai untuk melatih Cukbok agar semakin kuat. Soal bekerja sama, ia mengakui tujuan mereka sama, jadi bukan hal mengejutkan bila mereka akan bergerak beriring. Mama Monster setengah malu, setengah kesal, ia langsung menyesali surat yang terlalu manis yang baru saja ia berikan, mengingat betapa blak-blakan dan tajamnya Hira. Namun ketika kata-kata Hira meresap, kesadaran datang pelan bahwa ajakan untuk bekerja bersama sebenarnya diterima. Hira melanjutkan dengan tegas. Cukbok harus belajar melindungi diri sendiri, tidak mungkin selamanya diselubungi pelindung orang dewasa. Si kecil itu pun telah menyadari hal ini, itulah sebabnya ia begitu bersungguh-sungguh untuk menjadi lebih kuat.
bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kedua orang tuanya. Demi itu Hira memutuskan mengajari Cukbok sekarang sebelum bahaya berikutnya menampakkan diri. Karena tujuan mereka kini selaras, Hira mengulurkan tangan. Mama monster membalas uluran itu. Dalam benak Mama terpatri satu simpul sederhana. Sekalipun belum bisa menyebut diri sebagai sahabat, mereka setidaknya harus saling menopang ketika keadaan mengganas. Kepercayaan meski belum hangat sepenuhnya, mulai punya pijakan. Sementara itu, isi kepala Hira terkuak sekejap alasan tunggal. Mengapa ia bersikeras melindungi Cukbok lahir dari ketakutan lama? Ia tidak ingin bocah itu berakhir seperti putrinya, yang pergi sia-sia tanpa sempat diselamatkan. Langkah-langkah berpisah di koridor, Mama monster menahan rasa tak enak di mulut. Darah merembes tipis di sela bibir, menandai luka yang belum pulih. Beberapa saat kemudian, ia memberanikan diri menjemur telapak tangan di luar ambang jendela. Cahaya pertama yang menimpa kulit langsung membakar, memaksa tangan ditarik kembali dengan getir. Penawar sepertinya tidak bekerja. Harapan yang semula disetel rendah tetap saja merunduk. Satu-satunya perubahan yang terasa justru ngilu di gusi. Keyakinan mulai goyah. Mungkin benar-benar mustahil kembali normal. Senja merapat dan Gumdol menaiki tangga ke atap. Di sana ia menemukan Mama monster duduk diam, memeluk sepi, wajah tertaut pada langit yang kehilangan warna. Ia bertanya pelan tentang murung yang menetap. Lama-lama Mama membuka simpul, menceritakan kegagalan yang baru saja dirasakan. Gumdol menyimak, lalu menemukan kelucuan kecil pada betapa kecewanya Mama hanya karena penawar tak bereaksi. Mama menjelaskan betapa lamanya ia menunggu kemungkinan itu. Tidak ada jaminan sejak awal, tetapi keinginan menjadi manusia, kembali menyalakan angan yang sulit dipadamkan. Gumdol menanggapinya ringan, menyuruhnya menumpahkan semua beban. Obrolan merambat ke kenangan, tawa kecil, potongan masa lalu yang hangat. Mama mengingat mimpinya, menjadi manusia lagi, berjalan dalam terang matahari bersama keluarga, berlama-lama di taman bermain. Di atas semua itu, keinginan paling sederhana, menyalakan lampu rumah, sesuatu yang dulu ia kira takkan pernah dilakukan lagi. Gumdol, sumbu cahaya di hidup yang kerap muram, menguatkan hati bahwa meski penawar gagal hari ini, akan ada keajaiban yang memulihkannya. Bila hari itu tiba, ia berjanji akan membantu mewujudkan semua hal yang selama ini diimpikan. Suasana yang tenang terbelah oleh langkah kecil yang menerobos atap. Cukbok datang mengamuk. Sang ayah sudah berjanji akan membacakan dongeng dan ia bahkan menyiapkan tempat tidur dengan rapi agar tak ada alasan menunda. Tanpa banyak basa-basi, sosok tegap itu mengangkat putrinya dan mulai memenuhi permintaan kecilnya. Pemandangan itu menyalakan hangat di dada Mama. Adegan sederhana yang mengirimkan harapan tentang masa depan. Setelah semua badai, mereka pasti akan menemukan damai. Sekalipun mustahil kembali menjadi manusia, ia hanya ingin keluarganya tetap ada di sisinya. Tiba-tiba pandangan mengabur, kesadaran berkabut tanpa sebab. Darah merembes dari mata dan mulut, lalu tubuhnya ambruk menghantam lantai. Di ambang tak sadar, kesunyian menjadi berat seperti batu. Gelap mengembang, menelan arah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah permintaan kepada Tuhan untuk menjadi manusia biasa terlalu berlebihan? Yang ia inginkan hanya hidup normal, rumah yang terang dan langkah-langkah kecil di bawah sinar siang. Namun tidak ada jawaban yang menyahut putus asa. Di kamar, Cukbok terlonjak bangun. Mama tidak ada, yang tersisa hanya bekas tubuh yang meleleh dan noda darah yang menghitamkan spray. Semua orang panik menyisir lantai demi lantai, tetapi tak ada tanda. Gumdol menangkap jejak darah yang mengarah ke tingkat paling atas dan segera mengikuti. Di puncak gedung, mereka menemukannya berdiri di bawah matahari, tenang tanpa rasa sakit, seolah beban telah ditanggalkan. Air mata mengalir sendiri di pipinya. Ia menyapa keluarga dengan kelembutan pagi. Cukbok dan Gumdol berlari memeluk seerat-eratnya. Musim pertama pun menutup halaman di situ. Musim berikutnya dibuka oleh gigil musim dingin, waktu melompat ke sebuah taman. Cukbok berusaha bersembunyi di balik ayunan, tetapi akhirnya tertangkap juga oleh tangan ibunya. Munculnya Mama begitu tiba-tiba hingga jantung kecil itu serasa meloncat dari tempatnya. 6 bulan telah berlalu sejak Mama bisa melangkah di bawah matahari. Berkat penawar yang diperoleh di Desa Harapan, sosoknya perlahan kembali ke bentuk semula. Perubahan itu menular hangat ke sekeliling, terutama pada Cukbok. Mama kini bisa berjalan pagi dan berolahraga ketika cuaca bersahabat. Mulanya ia berhati-hati, hanya 10 menit, kini 40 menit terasa menyenangkan. Dahulu ia berdiam karena sinar matahari. Sekarang ia bebas melangkah kapanpun di siang hari. Mereka sering piknik dan berjalan bersama, serta membantu latihan Mama. Malam-malam mereka makan bersama dan lampu boleh menyala ketika tidur. Bahagia mengisi hari-hari Cukbok meski 2 ganjalan masih menyisa. Pertama, terkadang kata-kata sulit keluar dari mulut Mama dengan jelas. Pelafalannya payah, walau berkat ketekunan Cukbok, cara bicaranya jauh membaik. Kedua dan paling berat,
bagi si kecil, setiap kali kalah saat latihan, Mama akan menjejalkan kecupan besar yang harum busuk, hadiah yang selalu membuatnya meringis. Namun, justru ciuman-ciuman itu menjadi cambuk. Menang berarti bebas dari hujan sayang yang kelewat wangi. Pada akhirnya, ia tetap mencintai perempuan itu, terutama ketika senyum itu mengembang seperti awal hari yang cerah.